Masya Allah. Masya Allah. Adem gak, Mat? Adem ya? Adem bang. Ademnya. Alhamdulillah. Semoga jadi pahala nih buat yang membaca dan juga mendengarkannya. Amin. Ya Rabbal Amin, Alamin. amin, amin. Ya, walaupun tadi agak sedikit terputus-putus, tapi kita berharap semoga pahalanya tetap ngalir ke kita ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, Mat. Abis ini ada apa lagi nih, Mat? Habis ini ada langsung materi bang. Oh, langsung kita masuk ke Iya. kajian nih ya. Ya, sebelumnya ada pada sholat belum nih pada? Oh iya. Udah pada sholat belum nih? Harus sholat dulu ya. Karena Iya, sholat, masa nanti dengerin materi tapi belum sholat kan iya. gak lucu. Iya, karena sholat fardu ain harus diutamakan. Iya. Kira-kira Kalau yang, makan bisa nanti ya bang ya. iya, kalau makan bisa nanti. Oh iya, Mat, Oke. yang jadi moderator siapa nih, Mat? Kira-kira ya, Mat? Siapa Untuk bang ya? mendamping Ustadz. Ini yang on cam sih cuma 3 bang. Iya, yang on cam Aneh kan, bertiga. MC bang. Bang Berarti, Ipul baca. oh Berarti iya. Bang Siapa ya Dimas dah, Bang berarti? Dimas dah. Apa nih? Ya udah Oke. dah. Karena yang on cam sejak awal itu kita bertiga dan sudah Oke. ada pembagian tugasnya masing-masing. Maka dari itu aneh mengalah aja. Gitu. Oh Aneh menjadi ngalah. moderator deh kalau gitu. Atau enggak semuanya on cam mungkin yang iklan. Makin random nanti dong menjadi moderator. Iya. Iya. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ya? Ustadz Hadi? Ya, naam. Oh, Insya Allah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Saya senang melihat 3 bujang sedang berdiskusi. Iya, Masya Ustadz. Allah. Ya biar suasana cair aja gitu, Ustadz. Belum nikah saja sudah bahagia, apalagi sudah nikah. Masya Allah. Masya Allah. Aduh. Bang Dimas jadi pengen Bang Dimas. Antum emang nggak pengen nikah? Bang Ipul juga pengen Bang Ipul nih. Iya nih, Ipul udah senyum-senyum aja Ipul. Silakan. Iya, Ustadz. Oke, Ustadz. Insya Allah pada sore hari Ana Muhammad Dimas Remizard, Ana dari Pendidikan Teknik Mesin UNJ angkatan tahun 2018. Insya Allah akan memandu jalannya kajian pada sore hari ini bersama pembicara kita Ustadz Hadi Nur Ramadan ya Ustadz ya. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan untuk pembahasan materi kita pada sore hari ini kita akan mengangkat tema tentang kisah seorang sahabat yang mulia, sahabat yang dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala di yaumil akhir nanti. Ya, beliau termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Tidak seperti sahabat kalang orang-orang di zaman Rasulullah, di mana beliau orang-orang yang pada hidup di zaman Rasulullah hidup dalam kondisi afwan, kurang harta. Namun beliau yang satu ini memiliki harta yang kita tahu sangat luar biasa banyaknya. Beliau termasuk salah satu orang kaya, saudagar di zaman Rasulullah SAW. Tapi dengan hartanya sampai-sampai Allah itu menjadikan beliau sebagai orang yang dijamin masuk surga gitu. Nah makanya pada hari ini kita akan membahas bagaimana bisa sih seorang yang kaya raya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an bisa dijamin oleh Allah dan Rasulnya untuk masuk ke dalam surga gitu. Bahkan termasuk 10 orang yang akan masuk surganya Allah gitu. Mungkin kita akan bincang-bincang ya Ustaz ya pada sore hari ini untuk membahas sahabat yang mulia ini Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Oke, sebelumnya Ana ingin menyampaikan beberapa maklumat terkait kajian kita pada sore hari ini. Bagi teman-teman sangat disarankan untuk mencatat ya poin-poin penting nanti apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Hadi Nur Ramadan, karena itu merupakan bagian dari adab menuntut ilmu ya, mencatat intisari dari kajian. Kemudian setelah itu ketika materi sedang berlangsung dimohon untuk menonaktifkan speakernya atau mic-nya. Dan juga
untuk teman-teman yang akhwat untuk menonaktifkan kameranya. Ya, jadi di-on webcamnya. Untuk yang ikhwan terserah mau di-on-kan atau di-nonaktifkan. Ya. Kemudian juga nanti pada saat sesi tanya jawab boleh tulis di kolom komentar atau bertanya langsung. Nanti akan ada sesinya di akhir setelah penyampaian materi. Mungkin itu aja yang bisa Anda sampaikan terkait dengan ketentuan atau peraturan pada kajian sore hari ini. Semoga kita semua dapat mengikuti kajian ini sampai dengan nanti akhir gitu ya, insyaallah ta'ala. Oke, Thayyib Ustadz, mungkin untuk awalan Anda langsung saja serahkan kepada Ustadz ya, terkait penyampaian materi pada sore hari ini. Afwan Ustadz, Anda ingin bertanya nih Ustadz, terkait pembahasan kita sore hari ini. Abdurrahman bin Auf ini kan beliau adalah seorang sahabat yang kaya raya gitu, dan termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau tidak salah, kalau anak tidak salah, beliau juga termasuk dikenal awalun ya Ustaz ya. Iya. Ya. Nah, maka dari itu anak ingin tanya mewakili teman-teman yang ada di sini, bagaimana sih Ustaz perjuangan dakwah beliau Abdurrahman bin Auf selama hidupnya sehingga beliau ini bisa dijuluki sebagai seorang manusia yang bertangan emas gitu. Karena kan beliau terkenal dengan kaya rayanya dan juga dakwahnya gitu Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ar-Rahman alamal Qur'an khalaqal insan ala mahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Para kawan-kawan mahasiswa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sore hari ini Allah kumpulkan kita dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita selalu dalam inayah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah pada uswah qudwah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk mengikutnya hingga akhir zaman. Berbicara sahabat ya, Rasulullah SAW ya, radhiyallahu anhum wa radu'an ya. Allah ridho dan mereka pun ridho. Jadi para sahabat Nabi juga dikenal dengan orang-orang yang sangat cerdas. Karena mereka langsung ditempa, dididik oleh Rasulullah SAW, oleh kenabian. Tidak hanya cerdas, ya para sahabat Nabi juga orang yang punya kekuatan, serta orang-orang yang sangat dermawan, yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah pria yang lahir 10 tahun setelah tahun gajah, termasuk beliau adalah orang as-sabiqunal awalun, orang pertama yang mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, dan beliau adalah orang yang masuk Islam. Sebelum masuk Islam, nama asalnya ini adalah Abdul Ka'bah. Jadi nama Abdurrahman bin Auf sebelum masuk Islam, nama asalnya adalah Abdul Ka'bah. Ya. Atau dalam riwayat lain disebutkan Abdul Amr. Dalam tradisi ya, orang-orang ketika masuk Islam, ya, orang-orang terdahulu, mereka itu biasanya sebagai salah satu bentuk nama hijrah, mereka mengganti nama. Para mahasiswa, kawan-kawan yang dimuliakan Allah, kemudian setelah beliau bergabung dengan kaum muslimin, Rasulullah menggantinya dengan Abdurrahman. Abdurrahman. Sejarah mengenal beliau adalah sebagai sahabat Nabi yang paling kaya raya. Sahabat Nabi yang paling kaya raya, sekaligus dermawan. Bahkan diriwayatkan Abdurrahman bin Auf pernah mengeluarkan 200 uqiyah emas. Ya. Satu uqiyah emas itu setara dengan 31,7475 gram. Berarti berapa itu?
Ada yang bisa menghitung nggak? Ya, luar biasa ya. Jadi satu ukiyah ini itu 31,7475 gram. Biasanya perempuan yang jago ngitung emas nih. Ya. Beliau pernah mendermakan perjuangannya mengeluarkan 200 ukiyah emas demi memenuhi, ya. Jadi emas itu untuk memenuhi kebutuhan logistik selama perang Tabuk. Ya. Selama perang Tabuk, ya. Saat Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada umat Islam, ya, untuk berinfak di jalan Allah, ya, baik jiwa maupun raga, bi amwalihim wa anfusihim, Abdurrahman pun tanpa berpikir panjang dan beliau langsung menyumbangkan separuh hartanya. Separuh hartanya. Bahkan bukan dalam perang Tabuk saja ya. Beliau pun pernah memberikan santunan. Beliau pernah memberikan santunan kepada veteran perang. Veteran perang Badar yang jumlahnya mencapai 100 orang. Masing-masing satu orang mendapatkan santunan 400 dinar. Ya, jadi ini luar biasa. Tatkala perang Badar, para veteran, para pejuang Islam di perang Badar itu mendapatkan santunan, ya, 100 orang lebih. Dan satu orang itu ditanggung oleh Abdurrahman bin Auf, ya, diberikan santunan. Satu orang itu 400 dinar. Dan Abdurrahman bin Auf juga bukan hanya dermawan, tapi dia juga pandai berbisnis. Pandai berbisnis. Dan semua kekayaannya pun, ya, itu merupakan hasil perdagangan. Jadi beliau ini kaya bukan karena bapaknya kaya. Ya, memang bapaknya kaya, ya, tapi beliau ketika hijrah, ya, dari Makkah ke Madinah, lalu kemudian dia tidak punya apa-apa, ya, semua dia lakukan itu dari 0.0. Bahkan ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau bilang ke para sahabat, tolong tunjukkan aku di mana pasar. Nah, inilah, ya, otak dagang. Jadi kalau otak punya jiwa dagang, punya jiwa entrepreneur, dimanapun itu, tanah kosong atau tanah yang kosong, ya, nggak dipakai oleh orang, itu kemudian berkembang talenta bisnisnya. Dan itulah yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Lalu selanjutnya ketika para sahabat hijrah ke Madinah atas perintah Rasulullah SAW, kaum Ansor rela berbagi harta kekayaan mereka dengan para muhajirin. Akan tetapi saat itu Abdurrahman menolak harta dari sahabat Ansor. Dan ini luar biasa ya. Jadi ketika hijrah kaum Ansor ke muhajirin, Abdurrahman bin Auf ini menolak, ya, harta bantuan dari para sahabat Ansor. Malah ia bertanya, ya, ke para sahabat Ansor, di mana lokasi pasar? Ya, arah pasar, tolong tunjukkan saya. Ya. Dan memang Abdurrahman bin Auf ini memang mempunyai golden hand, ya, memiliki tangan emas. Sebab semua bisnis atau perdagangan atau tijarah, dalam bahasa Arab disebutnya tijarah, yang dikelolanya pasti berhasil. Walaupun demikian, Abdurrahman tidak hanya berdakwah lewat harta, ia juga berpartisipasi, ya, mendukung dalam berbagai peperangan, ya, mulai perang Uhud hingga perang Badar. Bahkan beliau juga ikut dalam peperangan. Suatu ketika beliau mendapatkan 21 luka dalam perang Uhud. Nah, ini jadi pelajaran ya buat kita. Ya, namanya orang kaya itu berjihad bukan hanya dengan hartanya. Dia ketika ada panggilan perang, ada panggilan relawan pejuang, dia harus turun. Ya. Kita lihat kemarin 212 luar biasa. Orang yang punya harta itu turun ke jalan juga. Ikut melakukan aksi bela Islam. Nah, Abdurrahman bin Auf juga seperti itu. Dalam perang Badar, badannya itu luka, 21 luka. Ya, kita boro-boro perang, ya kan, main bola aja lecet sedikit, ya kan, perihnya minta ampun. Ada luka yang kemudian menyebabkan suatu ketika ada luka, ya, yang menyebabkan kakinya pincang, serta dua gigi beliau seringnya tanggal, copot, ya.
Dan kontribusinya dalam menegakkan agama Allah luar biasa. Beliau ini sangat total, ya. Maka tak heran ya bila nama Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari 10 orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, 10 orang di surga. Ya, antum bisa catat nih, 10 orang di surga. Yang pertama Abu Bakar di surga, Umar di surga, Ali, Utsman, Az-Zubair, Talhah, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada 9. Lalu para sahabat bertanya, demi Allah, siapa yang ke-10 ini? Rasulullah menjawab, Abu Al-Awwar di surga. Ikhwafidin, para mahasiswa yang dimuliakan Allah, ikhwan akhwat, ketika Abdurrahman bin Auf akan wafat, ya, Abdurrahman bin Auf menangis. Tangisannya bukan karena takut menghadapi kematian, melainkan karena ia wafat dalam keadaan kaya. Nah, ini luar biasa ya. Abdurrahman bin Auf itu mati, takut mati. Kenapa? Masih meninggalkan kekayaan loh. Kalau kita kan bedanya Abdurrahman bin Auf, bedanya sahabat Abdurrahman bin Auf dengan kita. Ya, orang-orang kita itu kalau mati, ya mau mati apa? Masih mikirin anak, ya kan? Anak nanti makan apa? Ya, anaknya udah punya rumah apa belum? Nah, kalau Abdurrahman bin Auf kagak, bro. Bro. Abdurrahman bin Auf itu kagak, ya. Dia takut mati. Kenapa? Karena masih menyimpan kekayaan. Karena kenapa? Karena hartanya luar biasa, tak terhingga, limited. Ya, limited. Dan melainkan ia wafat dalam keadaan kaya hartanya. Sesungguhnya Mus'ab bin Umair lebih baik dariku, kata apa? Mus'ab bin Umair ini adalah orang yang apa? Hidupnya pas-pasan, biasa saja. Lalu kata Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya sahabat Nabi itu, Mus'ab bin Umair itu lebih baik dariku. Kenapa? Dia meninggal, ya, dia sudah tidak meninggalkan apa-apa. Sedangkan aku meninggal, aku masih mempunyai harta. Mengapa? Karena orang-orang soleh terdahulu takut kalau hartanya itu bukan menyelamatkan dia ke surga, tapi menyelamatkan dia justru malah ke neraka. Nah, ini terjadi dalam diri kita, orang-orang kita, ya kan? Bapaknya meninggal, ya, udah kayak begitu, baru 2 hari anaknya apa? Ribut masalah warisan. Kalau kata orang Betawi, ya, kalau kata orang Betawi, tanah kuburan belum kering, ya kan? Orang udah bicara masalah ngurus warisan. Memang harus sebenarnya, ya, agar harta itu tidak menjadi penghalang ya buat kita ke surga. Tetapi kemudian kalau harta itu kemudian menjadi cekcok di kalangan antar keluarga, anak-anak, ya, itulah harta yang kemudian menyebabkan kita, ya, ditahan di pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita takut rasanya kalau harta yang kita miliki itu akan membawa kita kepada neraka jahanam. Rasulullah SAW sampaikan, ya, nanti yang akan ditanya itu 4 hal. Salah satunya adalah hartanya didapatkan dari mana dan digunakan untuk apa. Hartanya digunakan untuk apa dan hartanya dapatnya dari mana, dan yang kedua digunakan untuk apa. Para kawan-kawan mahasiswa yang dimuliakan Allah, ketika akan wafat, ya, Abdurrahman bin Auf beliau menangis, ya. Dan tangisannya bukan karena harta, ya, bukan karena takut kematian, melainkan ia wafat dalam keadaan kaya harta. Sesungguhnya Mus'ab bin Umair, kata Abdurrahman bin Auf, lebih baik dariku. Ia meninggal di masa Rasulullah dan ia tidak memiliki apapun untuk dikafani. Ini akhi pengantar tadi dari diskusi kita. Oke. Baik, Ustaz. Syukran, jazakallah khairan. Insyaallah tadi apa yang disampaikan Ustaz sangat luar biasa ya terkait sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf. Dengan kekayaan hartanya saja beliau masih
memikirkan apakah hartanya itu bisa membawa beliau ke surga atau tidak. Padahal beliau sebenarnya sudah dijamin oleh Allah dan Rasulnya untuk masuk surga ya Ustaz ya. Cuman beliau karena ya begitulah orang soleh ya, khawatir dengan harta apakah tetap bisa membawakannya ke surga atau tidak, padahal sudah dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Ini mungkin perlu kita jadikan contoh agar lebih rendah hati, lebih tawadhu lagi, dan tidak menjadikan harta itu sebagai satu hal yang dibangga-banggakan gitu. Karena kalau nanti ketika meninggal, harta itu kan ya akan kita tinggalkan ya Sat ya. Iya. Dan apakah itu harta yang bisa Nanti ketika kita meninggal, 3 hal yang akan mengikuti kita di alam kubur, di kuburan. Ya, yang pertama amal, yang kedua harta, ya, yang ketiga keluarga. Setelah kita kemudian dikubur, yang meninggalkan kita 2, harta dan keluarga. Ya. Yang ada di dalam kubur bersama kita itu adalah amal kita. amal? Masya Allah. Ini jadi reminder banget ini Sat untuk kita semua ya. Karena umur kan gak ada yang tahu nih. Ya. Makanya buru-buru segera nikah ya. Tuh, Madi nikah Mat gimana sih? Mana? Madi segera nikah. Gak apa-apa nikah sambil kuliah. Tuh Mat, gak apa-apa Mat. Semester 7 ready Mat? Madi semester 7? Bukan. Enggak, Sat. Saya semester 1. Kalau semester 1 jangan nikah dulu deh. Semester 7 Mat, nikah Mat. Antum semester berapa, Akhi? Yang moderator siapa? Dimas. Antum semester berapa? Anak semester 5 Sat. Itu dikit lagi mau nikah, sudah lampu kuning itu. Iya Sat, teman saya udah ada yang nikah Sat. Digempur-gempurin mulu Sat sama teman saya ini. Kalau masih lampu merah. Ya. Iya Sat. Udah deh, kita jangan cirat nikah mulu, Madi sih cerita nikah mulu. Kita kembali kepada Abdurrahman bin Auf lagi. Oke. Silakan. Oke Sat, tadi kita sudah mengetahui ya selama hidupnya beliau dengan kekayaannya itu seperti apa. Selanjutnya nih Sat, usaha jihad beliau nih Sat dengan kekayaannya tadi kan udah diceritakan ya, beliau sudah mensedekahkan 200 uqiyah gitu Sat, atau mungkin ada kisah-kisah lain gitu Sat yang lebih spesifik terkait dengan harta beliau di jalan jihad itu digunakan untuk apa saja gitu Sat. Ya, salah satunya adalah kisah tentang bagaimana beliau menanggung beberapa para sahabat dalam komunitas madrasah Ashabus Suffah. Jadi Rasulullah SAW itu punya majelis atau madrasah namanya Ashabus Suffah. Ashabus Suffah ini orang-orang intelektual yang menjaga Islam dengan ilmunya. Ya. Salah satunya menjaga Al-Quran dan menjaga hadis Rasulullah SAW. Salah satunya tokoh yang sangat terkenal adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Kalau antum baca hadis, kalau Madi Dimas baca hadis, berapa hadis itu banyak diriwayatkan oleh jalurnya dari Rasulullah SAW. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Ya, qala Rasulullah sallallahu Rasulullah SAW bersabda. Nah, berarti hadis itu diucapkan oleh Rasulullah SAW dari riwayat Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini adalah ilmuwan, ulama yang sehari-hari itu di Ashabus Suffah. Ya. Mengkaji Al-Quran, mengkaji ilmu-ilmu Islam untuk kemudian disebarkan. Dan beliau adalah salah satu ulama, Abu Hurairah, tokoh hadis, muhaddis. Walaupun kemudian Abu Hurairah ini adalah orang yang terakhir masuk Islam. Pertanyaan saya, orang terakhir masuk Islam kok banyak hafalan hadisnya? Ya, beda dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf as-sabiqun al-awwalun. Tidak banyak meriwayatkan hadis. Nah, itulah yang kemudian orang Syiah tidak percaya
riwayat hadis dari jalur Abdurrahman bin dari Abu Hurairah. Ya, bahkan selain orang Syiah, ada kelompok aliran sesat ya, dulu pernah berkembang di UNJ, Universitas Negeri Jakarta di kampus Antum tuh. Ada aliran, bukan aliran kabel ya, ini aliran sesat. Yes, Ustaz. Ntar Madi bilang ini aliran kabel, aliran sesat. Aliran sesat ini namanya inkar sunnah. Ya, inkar sunnah berarti dia menolak sunnah. Iya. Oh, bahaya sekali. Nah, atau kelompok Isa Bugis yang enggak mempercayai hadis-hadis dari Abu Hurairah. Kenapa? Karena Abu Hurairah ini masuk Islamnya terakhir. Tapi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, pertanyaannya, siapa orang yang dibalik jasa Abu Hurairah ini? Artinya kan Abu Hurairah punya keluarga kan? Ashabus Sufa ini kan punya keluarga. Katakanlah mereka harus dihidupi keluarganya. Ya, kalau kata orang Betawi, dapurnya harus ngepul kan? Siapa yang menghidupi, yang menanggung mereka? Nah, siapa? Tak terkecuali, yaitu adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi kita perlu menghidupkan ya hari ini bagaimana orang-orang yang katakanlah siap menjadi ulama, ya, siap menjadi ulama, ya, yang menjaga Islam, ya, hidupnya itu ditanggung oleh sebuah lembaga yang mempunyai jiwa spirit Abdurrahman bin Auf. Nah, ini sekarang banyak orang kaya di Jakarta ini, Mas Madi. Di Jakarta ini banyak orang kaya, bener. Ya, sampai uangnya nggak berseri, sampai bingung duitnya mau diapain. Dan mereka akhirnya membantu itu ya, mensantuni anak yatim, ya kan, ngasih makanan, ya itu memang bagus lah. Tapi kita perlu memikirkan jangka panjang. Ya. Apa? Bagaimana menciptakan kader ulama. Nah, kader ulama ini kan harus yang disiapkan. Siapa di balik kader ulama ini? Orang-orang yang bergerak dalam menjaga Islam. Ya. Yaitu kita harus ya, ciptakan Abdurrahman bin Auf. Ya, sekarang banyak anak-anak muda, miliarder, ya kan? Mereka hanya bisnis hanya untuk diri dan perutnya dan keluarganya. Nah, saya berharap ya teman-teman di sini adalah salah satu penerus Abdurrahman bin Auf. Ya, karena kita harus kaya. Jangankan Abdurrahman bin Auf, Mas Madi, Rasulullah SAW ini ternyata bukan orang yang miskin. Beliau orang yang berada. Walaupun sejak kecil beliau katakanlah hidup dalam penderitaan, dalam kemiskinan. Tapi berkat kerja keras Rasulullah SAW, ya beliau ini punya harta yang luar biasa. Bahkan ketika Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, seorang janda kaya, ya, mahar mas kawin Rasulullah SAW itu, maharnya Rasulullah ke Khadijah binti Khuwailid itu Rasulullah menyerahkan 20 ekor unta muda sebagai mahar. Ya. 20 unta muda. Ya. Antum tahu nggak mobil Kijang Innova yang keren itu? Yang harganya itu 650 juta. Iya. Ya, itu lebih kayak gitu deh. Ini bayangkan 20 mobil Kijang Innova. Ya. Harga Kijang Innova sekitar 700 lah. Sekitar harga mobil Forever gitu ya. Ustadz kok tahu? Ya saya lihat di iklan aja. Saya lihat di iklan aja. Pengen tahu kan? Kalau ada duit ya beli, ya kalau nggak ada ya jangan lah, jangan dipaksain. Lalu bahkan dalam riwayat lain ya, mahar Rasulullah SAW kepada Khadijah itu, yang pertama 12 ukiyah ditambah 20 ekor unta muda, ya bukan unta tua, ini unta muda, ya artinya bagus unta muda. Bahkan dalam riwayat lain ditambah dengan 12 ukiyah emas, ya ukiyah 12 ons emas, bahkan suatu jumlah yang sangat luar biasa. Bahkan Dimas, menurut Ali Suaibi ini adalah pakar sejarah ekonomi Islam. Beliau membagi kekayaan Rasulullah SAW itu menjadi 3 macam. Ya. Bahkan beliau ceritakan bahwa Nabi Muhammad ya sebelum meninggal, ya beliau pernah membagikan lebih dari 1.500 onta
kepada orang-orang Quraisy sesudah perang Hunain. Nah, ini luar biasa Nabi kita ini. Nah, kita memang harus jadi orang-orang yang kaya. Kaya dalam artian bukan kaya kaya dalam artian bagaimana kekayaan kita ini untuk kita perjuangkan untuk Islam. Itu Kang Dimas. Oke Ustadz, syukuran atas penjelasannya ya terkait bagaimana perjuangan dakwah harta dari Abdurrahman bin Auf ini. Beliau membiayai atau menanggung hidup para ashabus sufah ya. Yeah. Itu orang-orang yang apa sih tadi? Yang menjaga Islam, ilmu-ilmu Islam. yang konsen terhadap katakanlah mereka ini adalah ulama-ulama setelah Rasulullah SAW. Oh gitu ya, oke. Para ulama, kaum intelektual ya pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya beliau membiayai dan juga menanggung hidup mereka gitu ya. Hidupnya. Bahkan ketika perang Badar kan, veteran perang Badar itu ya 100 para pejuang itu 100 lebih pejuang itu ditanggung. Makanya ini saya tadi subuh saya mau cerita ke Dimas sama Madi. Tadi subuh pagi saya ngisi tentang kajian Al-Hikam. Kajian Al-Hikam itu karya Ibnu Athaillah di masjid kampung saya. Suatu ketika ada dialog Rasulullah SAW kepada iblis. Ya. Iblis itu ya ternyata nggak suka dengan umat Nabi Muhammad, yang dimana umat Nabi Muhammad itu ya menyantuni dan membantu para janda. Jadi musuhnya iblis ya, adalah yang membantu para janda-janda dari umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita luar biasa ya, kita para janda-janda ini ya, ketika suaminya meninggal ini harus kita pikirkan. Ya, kita pikirkan. Ya, kita pikirkan macam-macam. Ya, bisa kita santuni, ya, atau yang kedua ya dinikahkan, ya kan? Atau diberikan satu pekerjaan dan lain-lain lah. Saya menangis tadi kajian Al-Hikam ini. Ya, ternyata janda-janda ini banyak sekali. Ya. Makanya kenapa syariat Islam itu ya ada ajaran ya ta'adud poligami ya. Bagaimana untuk memuliakan para janda. Makanya seorang istri yang punya suaminya satu ya, itu egois kayaknya. Udah deh, nggak usah dipanjang lagi ya. Ya. Kesian ntar Dimasnya. Baik itu Dimas. Iya, Tat. Syukron jazakallah Tat ya. Kalau bahas-bahas nikah ntar beda lagi saja seminar pranikah nanti gitu. Ada habisnya. Kesian Madi, ntar Madi bisa gigit jari dia. Itu nggak apa-apa kan, Mat? Gak apa-apa Bang, Anda sabar. Siap. Oke, Tat, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya nih, Tat ya. Poin selanjutnya. Tadi kan kita sudah bincang-bincang terkait dengan jihad hartanya Abdurrahman bin Auf. Nah, sekarang kita ingin mengetahui nih, Tat, sama pengen memahami gitu, Tat. Sikap atau cara berniaga ala Abdurrahman bin Auf ini itu seperti apa sih, Tat? Sampai akhirnya bisa menjadi orang yang kaya, tapi tidak sombong gitu, Tat. Justru dengan hartanya itu bisa mengantarkan beliau ke surga gitu, Tat. Jadi cara dagang beliau itu seperti apa gitu, Tat. Dan tetap dengan kayanya ini tidak menjadi sombong begitu, Tat. Ya, yang pertama ini adalah berkat bimbingan, gamblengan Rasulullah SAW. Inilah ketika seseorang digembleng tauhid, dia akan beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan dia akan mendahulukan kepentingan Islam daripada kepentingan dirinya. Itulah orang-orang yang beriman kepada yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Orang-orang yang berjihad bi amwalihim wa anfusihim adalah orang-orang yang selalu yakin ya akan Allah, dan akan yakin juga akan hari akhir ya, dan dia yakin Allah sebagai Maha Pemberi rizki. Ketika dia sedekahkan, dia dermakan, dia infakkan hartanya, justru bukanlah berkurang ya,
Justru bukanlah berkurang, Dimas, akan bertambah. Allah sampaikan manzalladzi qardan hasan. Barang siapa yang memberikan qardun hasanah, ya, yang terbaik, ya, pemberian yang terbaik, ya, untuk agama Islam, ya, maka Allah akan menggantinya dan Allah akan melipat gandakannya. Dan itu luar biasa, ya. Makanya Dimas sama Madi mungkin baca situs, ya, Sekjen PBB pernah bilang, ya, Sekjen PBB sekarang, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dunia ini dalam hal ini PBB gagal menangani corona. Ya, negara kata PBB, kata Sekjen PBB, negara-negara ini gagal menangani corona. Ya, ini kan orang-orang kafir yang ngomong kan. Kalau menurut saya, kita sebagai seorang Islam, orang Muslim yang punya harapan, justru dengan ada corona ini banyak, ya, menyadarkan kita, dan berapa banyak negara-negara yang mayoritas Muslim berhasil. Ya, berhasil dalam artian bukan hanya menyelesaikan masalah corona dalam artian secara obat, ya, tapi juga berapa banyak, ya, negara-negara Muslim, negara-negara mayoritas Muslim, mereka banyak membantu saudara-saudara kita yang terdampak kena corona dengan adanya sedekah, infak, zakat. Ini luar biasa, Bang Dimas, Bang Madi. Saya melihat di kampung-kampung berapa banyak orang-orang kota, ya, yang datang bersedekah untuk meringankan saudara-saudara kita yang terkena COVID-19 ini. Berbeda dengan di Eropa, berbeda di negara barat. Orang yang kena corona itu kan ditanggung oleh negara kan. Negara kan ini sekarang negara-negara Korea, negara-negara besar, ya, Amerika, New Zealand, Swedia, Australia dan sebagainya. Ini negaranya lagi agak goyang ini. Wabil khusus Amerika. Kenapa? Karena mereka harus menanggung biaya beban yang besar, ya, untuk menanggulangi corona. Nah, di Indonesia enggak. Pemerintah kita kan baru bantu-bantu beberapa bulan-bulan kemarin lah. Sebelum, ya, pemerintah bantu kita, lembaga-lembaga zakat, infak, sedekah sudah banyak yang bantu. Nah, ini saya kira keberhasilan, ya, orang-orang, ya, di negara-negara mayoritas Islam. Termasuk inilah Indonesia. Kalau nggak ada umat Islam, kalau nggak ada dengan tadi orang-orang yang berderma, ya, wallahu a'lam bishawab. Dan itulah yang kemudian, ya, Allah pernah bilang, Allah dalam hadis qudsinya ini, Allah akan bukakan pintu orang yang kaya, ya, lalu dia mempunyai kedermawanan, ya, dan Allah akan tutup, ya, pintu surga, ya. Kalau tadi kan tutup pintu neraka, ya, sedangkan Allah akan tutup pintu surga, ya. Ya, Allah akan tutup pintu surga, ya, kepada orang kaya yang sombong. Ya. Bahkan, ya, Allah akan tutup pintu surga, ya, dan Allah tidak akan memberikan aroma surga kepada orang tersebut. Tidak akan mencium bau aroma surga. Apa? Siapa dia? Orang miskin tapi sombong. Ini udah miskin, udah kere, sombong lagi. Apa yang disombongin? Nah, itu dia boro-boro masuk surga. Ya, baunya surga aja nggak bisa nyium, Mas. Nggak bisa nyium. Padahal baunya surga ini luar biasa. Itu Dimas. Jadi itulah berkat bimbingan Rasulullah SAW. Ya. Dan ini perlu ada memang, ya, kita katakanlah perlu ada dakwah yang secara sistematis, ya, dakwah kepada orang-orang kaya. Tetapi dakwah jangan hanya kepada kalangan elit kaya, kalangan orang-orang kaya saja. Kita harus memikirkan orang-orang miskin. Bahkan Rasulullah SAW, ya, tadi kan luar biasa maharnya kepada Khadijah itu kan. Ya, beliau itu selalu berdoa, ya Allah, kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin. Nah, saya belum mendengar tuh ada ustadz sekarang berdoa, ya Allah, kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin nanti. Ya, saya sedang berusaha, ya Allah, kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin. Ya, bukan kita, wah, Ustadz gimana sih, kan kita sekarang lagi bikin kajian Abdurrahman bin Auf biar kita jadi miliarder. Nah, tapi kok kita harus dikumpulin sama orang-orang miskin? Maksud saya bukan harus kita jadi miskin. Ya, bagaimana, ya, kita selalu peduli kepada orang-orang miskin. Karena orang-orang mustad'afin, orang-orang miskin, orang-orang fukoro, orang-orang du'afa itu, doanya itu
didengar oleh Allah. Ada ini buku, saya baca ini nangis, Mas. Ini judul bukunya ini nih. Ini ditulis oleh Ar-Raghib Asirjani, seorang ulama intelektual dari Mesir. Beliau banyak sekali menulis buku. Judul bukunya Nabi Kaum Mustad'afin. Kisah-kisah Rasulullah SAW bersama orang-orang lemah, orang-orang miskin. Nangis saya baca ini. Jadi pemimpin yang akan masuk neraka ini adalah pemimpin yang nanti tidak peduli kepada orang-orang miskin. Pemimpin yang masuk surga adalah pemimpin yang peduli kepada orang-orang miskin. Itu, Mas. Oke, Ustaz. Masya Allah ya. Jadi karena bimbingan langsung dari seorang Rasulullah SAW, beliau bisa menjadi orang kaya yang dengan kekayaannya justru tidak sombong gitu ya, Ustaz ya. Iya. Justru dengan kekayaannya beliau menderma, berbagi kepada sesama, yang tentunya ini bisa menjadi contoh yang bagus buat kita semua. Jadi kalau kita punya harta berlebih ya jangan lupa untuk infak dan juga sedekah gitu ya, Ustaz ya. Terutama Iya. buat orang yang membutuhkan gitu. Termasuk misalkan kita skripsi kagak selesai-selesai ya, atau kita jadi mahasiswa abadi gitu di kampus ya. Menjadi mahasiswa yang khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya. Ya, dosen pun ridho dan dia pun ridho di dalamnya. Coba untuk memudahkan kita skripsi, ya. Contoh saya Pak pernah alami nih, Mas. Saya skripsi itu waktu S1 saya kuliah 3,5 tahun. Kuliah 3,5 tahun dan itu saya mahasiswa tercepat. Referensi buku saya itu adalah jumlahnya itu 127 referensi, Mas. Jadi skripsi saya itu layak jadi buku. Jadi setiap saya dapat bahan penelitian skripsi, ya, saya langsung bersedekah. Jadi setiap saya dapat satu buku nih, buku buat daftar pustaka saya bahan menulis skripsi, Mas, langsung saya bersedekah. Dan itu subhanallah, itu mengalir sekali memudahkan saya menulis. Saya bikin skripsi, ya itu cuma 3 bulan. 3 bulan, Ustaz? 3 bulan. 3 bulan. Masya Allah. Mungkin ya. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu ya tadi amal sedekah. Amal sedekah. Nah, itu termasuk buat yang lagi ngerjain skripsi ya. Ya. Sebagai sedekah, karena sedekah itu akan memudahkan segala urusan kita, termasuk skripsi. Ya, apalagi kadang dosen kan nyoret-nyoret skripsi kita, pentingnya kan kita minta ampun kan. Nah, itulah dengan adanya sedekah ini memudahkan kita. Termasuk yang belum punya jodoh, perbanyaklah sedekah, ya. Bukan perbanyak nulis status. Sekarang kan kita ini terbalik, ya. Belum laku-laku lebih banyak nulis status daripada sedekah. Iya. Jadi para sahabat itu dididik oleh Rasulullah SAW itu, Mas. Lahirnya itu melahirkan sifat wara. Jadi siapapun mereka, entahkah dia orang kaya, entahkah dia punya kedudukan, jabatan dan sebagainya, ya, kuncinya itu mereka punya sifat wara. Wara itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hartanya. Hartanya didapatkan dari mana dan digunakan untuk apa? Dan itulah yang kemudian terpikirkan oleh Abdurrahman bin Auf. Nangis dia. Kenapa? Karena dia takut khawatir ketika dia mati, ya, dia masih meninggalkan harta. Nah, itulah lahir dari sifat wara. Ya, dari wara itu lahirlah sifat zuhud, ya, qanaah, ya, dan termasuk tawadu. Itu, Mas. Alhamdulillah, syukron jazakallahu khairan, Ustaz ya. Tadi sampai dikasih kuncian tuh buat mungkin kakak-kakak atau abang-abang yang sekarang lagi skripsi. Ya, buat semuanya juga sih, supaya salah satu kemudahannya untuk kita semua dengan bersedekah gitu, Ustaz ya. Dengan sedekah bisa menjadi salah satu jalan dimudahkan segala urusan gitu, Ustaz ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan selanjutnya nih, Ustaz ya.
Pertanyaan udah ada yang masuk belum, Mas? Boleh bisa Pertanyaan baca. Antum bacain silakan. pertanyaan sebentar, Zat. Ana cek dulu bentar. Kayaknya belum ada deh, Sat. Ini masih ada Coba. satu poin bahasan lagi, Sat. Ya. Silakan. Bang, ada Bang. Bahasan penutup. Gimana sih, Sat, tips dan triknya nih supaya kita bisa selalu bersemangat sama memiliki giroh dalam berdakwah dan juga berniaga. Khususnya seperti Abdurrahman bin Auf. Oke. Oke, guys. Nah, ini oke, guys, ya. Jadi ini buat kawan-kawan ya. Antum dari sekarang yang ikhwan coba biar antum mempunyai jiwa entrepreneur, ya, jiwa wirausaha, ya. Antum dari sekarang ya, kuliah itu harus biaya dari diri sendiri. Alhamdulillah, Mas, saya biaya hidup sekolah dari kelas 3 sanawiyah, 3 SMP sudah biaya hidup sendiri, Mas. Lalu ketika mualimin, saya sudah biaya hidup sendiri, saya bayar sekolah sendiri. Saya kerja sambil pulang dari pesantren, saya manggul beras di pasar, ya kan. Dan saya pengen merasakan gitu ya, keringat itu manis apa asin gak sih? Ternyata saya cobain, ternyata keringat saya itu nggak manis, asin. Ya. Mungkin teman-teman semua keringatnya asin semua kan? Nah itulah biar kita tahu perjuangan. Ya. Nah kadang teman-teman gini, ini problem ya. Teman-teman yang laki, yang ikhwan ketika kuliah masih dibiayai sama orang tua, jadi aktivis. Apalagi dia aktivis lah, masih kan kurang, saya kira kurang elok lah. Masih kalau masih dibiayai sama orang tua. Tiba-tiba semester 3 udah pengen ngerengek minta nikah. Bilang ke emak ya. Bilang ke mami, "Mam, Dad, ai mau nikah, Mam, Dad." Ya kan? Lalu kata Dedi sama maminya, ya padahal dia orang kampung. Kata Dedi sama maminya, "Lu apa-apaan kan? Lu baru kuliah semester 3 aja lu mau nikah, ya kan? Nanti anak lu mau dimpanin apa?" Ini kata orang Betawi ya. Nanti anak lu mau dimpanin apa? Akhirnya si teman ini, si anak muda ini kemudian bilang, ya, "Mak," bilang ke teman-temannya, "Mak, gue itu nggak ini, gue pengen ibadah aja dilarang-larang." Ini kan banyak ya framing opini yang dikembangkan oleh anak-anak kampus ya. Pengen nikah dilarang, masih dilarang sama orang tua. Sebenarnya ya saya kira kitanya juga sih. Coba kita yakinkan ya, kita harus hidup mandiri. Hidup mandiri. Dulu saya ketika kuliah S1, saya pernah jualan mie ayam di depan Masjid Istiqlal, Mas. Bener. Saya pernah dagang mie ayam, bakso, saya di Masjid Istiqlal. Saya pengen bukan saya nyari duit, bukan. Saya punya usaha saat itu, tapi saya pengen yang namanya survive dan struggle tuh gimana sih? Saya pengen punya jiwa survive dan struggle. Nah, inilah yang saya kira anak-anak muda kita membangun jiwa survive struggle ini perlu ditempa. Karena para entrepreneur, ya para pedagang itu, mereka itu salah satu menjadi orang yang sukses karena mereka mempunyai jiwa survive dan struggle. Abdurrahman bin Auf itu luar biasa. Dia sebelum masuk Islam tuh kaya, tapi kemudian ketika hijrah dia nggak bawa apa-apa. Lalu kemudian ketika dia hijrah, ya dari Mekah ke Madinah, dia benar-benar survive, Mas. Dia benar-benar struggle. Dia bertahan dan dia kemudian tangguh dengan segala potensi yang dia bisa. Jadi kita dari sekarang memang harus punya talenta ya, mempunyai jiwa usaha, dan jiwa usaha, jiwa dagang itu kan terbentuk yang pertama dari sejak kita kecil. Ya, mungkin kita keturunan pedagang, itu bisa nelor ya, bisa nurun ya, bukan nelor, bisa menurunkan. Ya. Yang kedua, dia punya lingkungan. Tuh, dia bisa tuh. Terus yang ketiga karena tuntutan. Dan yang keempat karena memang dia punya talenta, hobi di situ. Nah, keempat itu perlu kita, di mana posisi kita hari ini, Mas? Kita perlu bangun itu. Salah satunya adalah biaya kuliah harus bismillah, hidup sendiri.
dengan biaya sendiri. Tuh, saya pengen seperti itu. Karena itulah yang kemudian membangun mentalitas kita. Bahkan ketika saya belum kuliah, ketika saya belum nikah, saya itu sudah punya 4 anak asuh, yang itu kita biayai sendiri dengan dengan hasil keringat kita, ya, dengan hasil dagang kita menjadi seorang pedagang. Tetapi tadi jangan sampai kita sibuk dagang, ya, kita sibuk usaha, tapi kita kemudian lupa kewajiban kita sebagai seorang muslim. Apa kewajiban kita sebagai seorang muslim? Ya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ya, wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah yang lebih baik, ya, ucapannya selain orang-orang yang mengajak menyeru kepada Allah. Dan hendaklah ada orang, ya, segolongan umat yang menyeru kepada Allah. Dan Allah akan berikan predikat muflihun, orang-orang beruntung, dan khairun nas, ya, dan khairu umat, sebaik-baiknya umat, ketika dia mempunyai semangat berdakwah. Nah, dakwah itu tadi, nanti kalau kita punya semangat dakwah, kita juga harus membaca, ya, diri kita, posisi kita ini di mana? Apakah kita sebagai pengajar, apakah kita berdakwah dengan harta kita? Seperti Abdurrahman bin Auf ini. Nah, saya kira di tengah kondisi COVID-19 ini, ya, perlu ada gerakan terobosan dari, katakanlah, teman-teman UNJ, anak-anak lembaga dakwah kampus, bagaimana kita membuat sebuah training formula melahirkan, ya, orang-orang seperti Abdurrahman bin Auf, orang-orang miliarder muda hari ini yang punya visi dalam perjuangan dakwah Islam. Itu, Mas. Oke, Thayyib, Ustaz, luar biasa nih atas tips, trik, dan juga masukannya buat kita bagaimana kita supaya bisa meneladani sikap dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Bahkan tadi Ustaz sempat cerita, ya, sedikit tentang masa mudanya, luar biasa. Semoga jadi inspirasi buat kita buat berani untuk survive, struggle, ya, dan saya lupa, Mas. Teman-teman bisa cari buku ini nih. Muhammad sebagai seorang pedagang. Ditulis oleh Ahmadur Rahman. Ini buku saat saya baca kelas 3 SMP, 3 Sanawiyah di pesantren. Jadi ini buku, ya, ini cerita tentang bagaimana mengisahkan Nabi Muhammad menjadi seorang pedagang. Dan ini yang kemudian menginspirasi saya, Mas, menjadi seorang pedagang. Dan sampai sekarang juga masih saya berdagang. Istri saya sebagai pedagang, saya sebagai guru, sebagai dosen, dan saya juga punya beberapa usaha yang itu untuk menguatkan dakwah kita. Karena kalau kita sebagai ustadz, ya, ustadz itu dakwah itu bukan profesi, tapi misi. Ya, jangan sampai kemudian seorang ustadz mencari hidupnya dari dakwah. Itu tidak boleh. Hidupilah dakwah, jangan hidup dari dakwah. Hidupilah Islam, jangan hidup dari Islam. Oke. Ya, syukron, Ustaz, ini jadi inspirasi lagi, ya. Insyaallah. Pokoknya harta itu untuk dakwah, ya, bukan dakwah itu untuk harta gitu, Ustaz, ya. Ini gitu, ya. Oke, mungkin untuk bahasan kita pada sore hari ini udah kita cukupkan untuk sampai sini, Ustaz, ya. Baik, ya. Ini pengantar ya. Insya Allah kita bertemu di acara selanjutnya. Ya, insya Allah. Alhamdulillah, ini kita sudah sampai kepada penghujung materi. Tadi, alhamdulillah, kita sudah bincang-bincang dengan kita, Ustaz Hadi Nur Ramadan, terkait sosok yang luar biasa yang kita kagumi bersama, yakni sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Semoga apa yang tadi Ustaz sampaikan bisa menjadi hikmah dan juga pembelajaran untuk kita semua, dan tentunya kita bisa mengamalkan apa yang sudah dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf ini. Oke, mungkin kita langsung masuk ke sesi pertanyaan aja kali, Ustaz, ya. Oh, ini tadi belum pertanyaan, ya? Belum, tadi saya masih materi itu, Ustaz. Masih poin-poin materi. Kirain ini ada yang bertanya nih, Ustaz, nih. Baik. Kirain mau ditutup. Ustaz. Ini, wah, Masya Allah, banyak juga nih, Ustaz, pertanyaannya. Mungkin buat teman-teman, afwan ya, mungkin belum bisa semuanya, nanti saya jawab satu yang belum bisa terjawab, Mas, langsung japri di Instagram Pusdok Tamadun, ya. Pusdok apa, Ustaz? Afwan? Jadi
langsung teman-teman like ke Instagram saya. Saya punya Instagram itu Pusdok Tamaddun. Pusdok Ya, Tamaddun. Pusdok Tamaddun ya, pakai D, D-nya 2. Ya. Pusdok Tamaddun ya. PUSDOK ya, Tamaddun. Itu insya Allah banyak informasi seputar tentang sejarah, seputar tentang sirah, sekaligus tentang pengembangan penempaan diri. Iya. Oke, Ustaz. Nah, Mungkin ini nanti ada bisa di-follow sama teman-teman ya. Indah Yunika, Pusdok Tamaddun. Pusdok Syukran. Tamaddun. Oke. Sip. Mungkin teman-teman bisa follow juga ya sekalian nanti supaya jadi nambah wawasan buat teman-teman buat tadi pengembangan diri Sat ya dan info-info terkait sirah ya. Ayo Sat, mungkin langsung ke pertanyaan pertama ini Sat dari Ukhti Ina. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara Abdurrahman bin Auf tidak silau dengan hartanya? Mungkin ada amalan khusus dari beliau. Jazakallahu khairan katsir. Tafadhol Sat. Ya, tadi yang saya sampaikan di awal ya, mereka itu karena berkat dari bimbingan Allah melalui Rasulullah SAW, ya, mereka ini mempunyai sifat wara. Ya, wara itu kan selalu orang yang selalu diawasi oleh Allah. Ketika selalu diawasi oleh Allah, ya, mereka akan kembali ya kepada sifat fitrahnya manusia. Apa sifat fitrahnya manusia? Itu lahirlah sifat qanaah, rendah hati, lalu kemudian tidak sombong, ya, tidak takabur, lalu kemudian tidak bakhil, tidak pelit, ya. Dan sifat waro itulah yang harus kita miliki hari ini. Termasuk dari waro itulah akan melahirkan sifat zuhud, orang yang kemudian tidak silau dengan dunia. Ya, kita ini terbalik Mas, ya. Ya, kita ini kejar dunia. Dunia kagak dapat. Ya, makanya kita kejar akhirat. Ya, kejar akhirat, insya Allah dunia akan ngikut. Tapi kalau kejar dunia, ya, akhirat kagak dapat. Ya, dan dunia juga belum tentu dapat. Ya, makanya maaf, orang yang hartanya banyak, Anda jangan pernah menganggap orang yang punya hartanya banyak, mereka hidupnya dalam keadaan tenang. Atau dalam bahasa Arab disebutnya oleh Imam Al-Ghazali, itu adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Orang yang punya harta, punya villa, punya mobil, punya istrinya cantik, ya, belum tentu dia bahagia. Belum tentu bahagia. Saya pernah melakukan riset nih Mas, ya, di kehidupan para artis. Maaf nih ya, kenapa para artis itu cerai? Padahal mereka katakanlah orang yang punya kecukupan harta. Ya. Sepasang kekasih ini kan mukanya cakep lah, dua-duanya, lakinya cakep, perempuannya cantik. Tapi kenapa kemudian cerai? Ya, mereka hartanya ada, mobilnya ada, dalam keadaan hidup yang tenar, ya kan? Tapi kenapa kemudian mereka hancur rumah tangganya? Karena nggak bahagia. Kenapa nggak bahagia? Karena yang dia kejar itu adalah dunia yang penuh semu, dunia yang penuh fata morgana. Dia tidak mengejar akhirat, sehingga nilai agama itu tidak masuk dalam pribadinya. Sehingga hidupnya selalu merasa dirinya kurang. Sehingga hidupnya selalu merasa gersang, tidak tenang, batin. Nah, kalau hidupnya tidak tenang, maka Allah tidak akan turunkan dalam pernikahan itu apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya ya, lahir sakinah, mawaddah, warahmah itu ketika pasangan suami istri mempunyai sifat wara. Ya, selalu diawasi oleh Allah, selalu dekat dengan Allah. Ketika dia mempunyai sifat wara, lahirlah sifat qanaah, sifat zuhud. Ya, qanaah itu apa adanya, tidak mencari-cari apa yang enggak ada. Ya. Saya pernah melakukan penelitian dan ini hasil riset dari data KPK. Ya. Ternyata orang yang masuk koruptor ya, yang masuk penjara itu KPK itu, yang ditangkap sama KPK bukan karena orang miskin Mas, orang kaya. Ya, tetapi kemudian kekayaan itu selalu tamak, rakus. Itulah yang kata Rasulullah SAW, ya, anak Adam itu ketika dapat satu gunung, dia akan meminta gunung yang kedua kalinya. Ketika dia sudah dapat 2 gunung, dia akan minta gunung yang ketiganya. Nah, sifat tamak, rakus itulah yang kemudian harus dihilangkan oleh orang-orang kita. Ya, makanya Pak Natsir, ya, Bapak Muhammad Nasir mengatakan, Pak Nasir itu selama rasa takut mati
dan cinta dunia masih ada di dalam diri manusia, selama itu pulalah penjajahan masih tumbuh dan berkembang di dalam jiwanya. Nah, ini kuat nih Mas, bagus nih Mas. Ini kata Bapak Muhammad Natsir, pejuang Islam, selama rasa takut mati dan cinta dunia masih ada dalam diri manusia, selama itu pulalah penjajahan masih tumbuh dan berkembang dalam jiwa manusia. Ya. Nah, itu hubud dunia, cinta dunia itu karena apa? Dia tidak punya sifat wara. Nah, para sahabat itu mereka luar biasa. Menghilangkan dari segala sifat-sifat keburukan. Termasuk cinta dunia dan wahan, takut mati. Itu Mas. Oke. Syukron jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga buat Ukhti Ina terjawab pertanyaannya tadi ya. Oke Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Ukhti Gina. Assalamualaikum Ustaz. Sebelumnya jazakallah khair atas penyampaian materinya. Izin bertanya Ustaz, berbicara tentang kedermawanan, bagaimana hukumnya orang yang ingin menyumbangkan hartanya untuk kebaikan, akan tetapi uang yang didapatkan merupakan hasil dari perkara syubhat, contohnya seperti penghasilan yang mengandung unsur riba. Ini bawahnya lagi, sebentar. Dan izin, ada lagi satu lagi dia, nitip. Dan izin satu lagi pertanyaan, mohon maaf apabila sedikit keluar dari tema, bagaimana hukumnya jika kita menerima beasiswa dari bank konvensional, apakah diperbolehkan dalam Islam? Oke, itu satu pertanyaannya. Ya. Baik, ini sudah menyangkut masalah fikih ya, fikih muamalah. Kalau Hasan dalam fatwanya mengatakan uang dari riba itu ya hasil ya CSR ya CSR ya bukan uang dari hasil CSR riba itu boleh dipakai untuk urusan publik, pembangunan jalan ya, lalu pembangunan jembatan ya, itu boleh dengan catatan tidak boleh untuk dimakan, dikonsumsi. Itu fatwa Hasan dalam soal jawab ya, termasuk ini juga disampaikan oleh Pak Syafruddin Prawira Negara, ekonom Muslim, Gubernur BI, mengatakan CSR, uang dari riba itu boleh dimanfaatkan. Kenapa? Karena kalau nggak dipakai, itu akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok non-Muslim, oleh kelompok-kelompok tertentu. Tapi dengan catatan bukan untuk dimakan ya, bukan untuk dimakan. Lalu yang kedua, saya kira berusaha ya. Sekarang kan banyak lembaga-lembaga, katakanlah zakat, lembaga bank yang punya zakat ya. BNI Syariah punya BRI Syariah punya Yabim ya. Lalu kemudian Bank Muamalat punya lembaga zakatnya ya. Saya kira tempuh saja yang kira-kira jelas lah. Walaupun dana dari CSR untuk pemberian beasiswa itu sah-sah saja, tetapi bukan untuk dimakan, ya, untuk biaya pencerdasan orang dalam untuk biaya kuliah. Tetapi berusaha mungkin saya kira kita harus dalam keadaan hal-hal yang jelas status halalnya full. Saya kira. Dan saya kira sekarang sudah banyak lembaga zakat yang sudah jelas kehalalannya, hartanya dari mana kita dapat lembaga zakat. Saya kira teman-teman yang kuliah nih bisa mengajukan ke lembaga zakat ya. Bisa mengajukan ke Basnas, bisa mengajukan ke lembaga-lembaga zakat yang lainnya. Apalagi kan sekarang COVID-19 ini mempengaruhi juga biaya perkuliahan teman-teman kan. Nah, ini saya kira perlu ada gerakan ya, katakanlah komunitas lembaga dakwah LDK ini menjaring lembaga-lembaga zakat di khususnya kota-kota besar yang banyak lembaga-lembaga zakat ya itu bingung duitnya mau dikemanain. Ya, kalau saya dengan kawan-kawan mengelola dana zakat ya itu bingung, kenapa? Uangnya nggak begitu besar, sedangkan yang kita alokasikan, yang kita distribusikan luar biasa banyaknya. Nah, banyak lembaga zakat yang uangnya
banyak ya, menyimpannya banyak ya, tapi kemudian bingung ya alokasinya dikemanakan. Jadi itu jalan itu ya untuk masalah saya lebih kepada fatwa Ahsan ya. Uang riba itu bukan untuk dimakan, untuk menjaga kehalalannya. Makanya teman-teman sekarang maaf yang masih kerja di bank konvensional ya, pelan-pelan deh ya hijrah segera ke tempat yang lebih baik. Oke. Itu Kang Dimas. Oke, tadi Ustadz atas jawaban dari pertanyaannya. Semoga untuk Ukti Gina bisa terjawab ya terkait pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Ustadz ya. Bentar. Ada lagi nggak? Oh, ini ada, Ustadz. Dari Siva Fauzia. Oke. Siapa? Dari Siva Fauzia. Izin bertanya. Bismillah, Ustadz saya izin bertanya. Saya pernah dengar ceramah katanya nggak boleh punya banyak barang. Katanya semua barang itu bertanggungjawabkan nanti. Itu maksudnya bagaimana ya, Ustadz? Jazakallah khair. Ya, bukan barang banyak, bukan nggak boleh punya barang yang banyak ya. Asalkan kita punya barang itu bukan keinginan tapi kebutuhan. Ya, bagaimana barang yang kita punya itu kemudian termanfaatkan dengan baik ya, tidak menjadi tabzir. Tabzir ini yang kemudian menjadi ikhwana syayatin ya, saudara-saudaranya setan. Ketika tabzir lalu kemudian barang itu berhamburan, tidak jelas kemanfaatannya, harta itu akan ditanya. Ya, harta kita akan ditanya untuk apa digunakannya dan akan dituntut. Bahkan harta itulah yang nanti akan menyeret kita ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka teman-teman yang punya harta berlebihan, perbanyaklah bersedekah, ya berderma. Lalu teman-teman yang punya barang yang sudah di rumah tidak dipakai, misalkan teman-teman punya mobil 2, yang satu nggak dipakai, udah kasih ke pesantren, satu pesantren, ya kan? Tuh. Agar untuk kendaraan pesantren, ya kan? Terus teman-teman yang punya buku, ya, buku nggak pernah dibaca-baca, buku perpustakaan, segera kirimkan tuh ke tempat saya. Nah, dan saya akan alokasikan itu ke komunitas-komunitas saya. Saya di sini punya buku 7.349 buku. Masya Allah. Nah, ini kalau antum pengen lihat semua buku di sini. Iya. Itu saya baru mau nanya itu dari mana aja itu, Ustadz? Banyak. Hah? Dari mana aja itu? Pak, kalau ceritanya, diceritain panjang. Bisa panjang. 2 SKS. Jadi kuliah dong ya, 2 SKS. Kuliah perburuan buku. Yang jelas saya ini itu buku. Ya. Tapi ada beberapa buku yang saya sudah tidak baca, saya bikin. Makanya teman-teman insya Allah, saya mendapatkan amanah untuk mengelola rumah, insya Allah, di Jalan Guntur. Teman-teman yang kuliah di daerah Jabotabek bisa berkunjung nanti di Jalan Guntur, Jakarta Pusat apa Jakarta Selatan ya. Pokoknya itu belakang Manggarai. Itu ada rumah tahun 30-an, Mas, rumah Belanda, 700 meter. Itu akan jadi tempat rumah sejarah Indonesia. Masuk buku-buku saya diboyong ke sana. Nah, itu teman-teman kalau mau tahu tentang sejarah Islam, masuknya Islam di Indonesia, teman-teman bisa di sana. Ya, di situ ada tempat minum ya, bukan minum mabok ya. Ada kafe, ada tempat belajar, ada tempat diskusi ya. Pokoknya nongkrongnya anak-anak muda yang punya visi perjuangan Islam di Jalan Guntur nanti. Itu bangunan sudah tua. Yang punyanya itu Pak Sudarpo Sastro Satomo. Pak Sudarpo Sastro Satomo ini subhanallah ya. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Orang 20 salah satu orang yang terdaftar 20 terkaya orang di Indonesia. Rumahnya ingin diserahkan, ingin diberdayakan oleh kita menjadi tempat edukasi tentang sejarah Islam Indonesia.
Oke, Insya Allah ya. Taib. Berbiasa ya. Banyak info tambahan jadinya. Apa barang itu jangan sampai kemudian kita punya sepatu nih banyak Mas, punya sepatu. Jangan sampai kemudian sepatunya dibuang begitu aja. Coba kita kasih ke orang-orang ya kan. Jadi jangan sampai kita beli sepatu cuma pakai sebulan, berikutnya kita nggak pakai lagi. Coba itu dimanfaatkan agar harta ya barang yang kita punya itu kemudian menjadi jariah ya, yang akan terus mengalir sampai ketika kita sudah tiada. Itu Mas. Ya Sat. Ya intinya berarti kalau ada barang dimanfaatin ya Sat ya supaya jadi dan maksudnya di tempat yang baik ya. Bisa jadi pahala. Oke, mungkin semoga terjawab pertanyaannya tadi dari Siva ya. Afwan Sat, ini ada satu pertanyaan lagi Sat ya. Mungkin pertanyaan terakhir ya, jadi pertanyaan terakhir untuk sore hari ini karena pertanyaan cukup bagus. Bismillah, Ana izin bertanya, bagaimana cara memanajemen waktu dalam berdakwah diiringi dengan pencarian harta, khususnya seperti yang kita tahu di mana berniaga pun mencari harta, perlu waktu dan usaha yang lebih. Bagaimana membagi waktu tersebut sehingga beriringan antara dakwah dan mencari harta, tentunya dengan tujuan untuk menghidupi Islam ataupun tujuan dakwah. Syukron jazakallahu khairan Ustaz. Ya, sebenarnya ini tinggal bagaimana manajemen kita ya. Kita jangan membenturkan antara dakwah dan bisnis ya. Contoh misalkan saya sehari-hari bantu istri di pasar gitu. Di pasar. Saya sebagai ustadz, saya bantu istri di pasar. Lalu ada pembeli ya, belanja ya. Kita tunjukkan dakwah Islam kita dengan tata krama, akhlak yang baik. Lalu kemudian kita berjualan dengan jujur ya, tidak culas ya. Itu bagian dari dakwah. Bahkan kan di pasar itu kan gini, kata Rasulullah SAW, salah satu tempat yang sarangnya setan itu kan pasar. Akhirnya kalau kayak gitu, udah sarangnya setan pasar, kita nggak usah masuk ke pasar kan. Nah ini salah juga. Maksudnya itu adalah Rasulullah bilang markas ya, kumpulnya setan itu di pasar. Kenapa? Karena di pasar itulah banyak praktek-praktek ya. Di situ ada praktek riba, culas ya, lalu mengurangi timbangan, tidak adil, tidak jujur, berbohong, dusta, khianat ya kan, dan sebagainya. Yang itu merupakan sifat-sifat setan laknatullah alaihi. Apa yang harus kita lakukan? Berbanyaklah berzikir ketika kita berdagang dan tunjukkanlah kita sebagai seorang isyhadu bi anna muslim. Ketika kita bertutur kata yang baik, ya, lalu kita melayani orang dengan baik, ya, lalu ketika orang membeli sambil menceritai tentang kehidupannya, di situ juga kemudian kita memberikan motivasi. Makanya pedagang yang punya jiwa dakwah, ya, dia yakin, ya, harta yang dia dapatkan itu adalah amanah. Makanya ketika dia hari ini dan besok dapat dagangnya berbeda, ya, dia nggak ambil pusing. Kenapa? Karena tugas dia hanya berikhtiar. Allah lah maha pemberi rizki. Wallahi demi Allah, akhi, ikhwan akhwat, tidak ada orang yang mati di dunia ini karena kelaparan. Saya yakin, wallahi demi Allah, tidak ada orang yang mati di dunia ini kelaparan. Pertanyaan saya ke antum semua, kalau ada orang mati karena kelaparan, pertanyaan saya ke antum semua, di mana Allah, sifat Allah yang punya ar-razak, maha pemberi rizki. Makanya kalau ada berita, ya, seseorang itu di satu daerah mati karena kelaparan, bohong. Itu orang sekuler itu yang ceritain. Kenapa? Karena orang sekuler itu nggak kenal dengan Allah. Nggak kenal dengan Allah yang maha pemberi rizki. Memang semua orang tidak punya gaji, ahi, tapi semua orang punya rezeki. Tugas kita kan berikhtiar. Makanya ada, nih nanti kita bedah panjang lagi, Mas. Insya Allah nanti kita bedah masa kunci-kunci pintu rezeki. Ada 9 pintu rezeki.
ada 9 pintu rezeki. Dari 9 ini, ya, kita pintu rezeki ini ada rezeki yang mengejar kita, Mas. Ada rezeki yang kita mencari rezeki, ya. Ada yang kemudian rezeki mengejar kita. Yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan buka keran pintu rezeki dari arah yang tak diduga-duga. Artinya rezeki mengejar kita. Apa? Salah satunya berbuat baik kepada ibu dan berbuat baik kepada istri. Ini yang sudah menikah, ya, perbaikilah hubungan baik kita kepada dua wanita, ibu dan istri. Makanya maaf, saya kalau dapat rezeki, ya, saya berikan pertama kali kepada ibu saya. Istri saya selalu bilang ketika ini, kamu sudah kasih ibumu belum? Karena istri saya yakin ketika kita memberikan, seorang suami memberikan hartanya, ya, kepada ibunya, ya, dia yakin satu, ya, itu adalah pintu surga untuk suaminya dan pintu surga untuk istrinya juga, dan yang kedua itu sebagai cara pembuka dan penambah pintu-pintu rezeki yang lain. Tuh. Jadi memperbaiki, makanya maaf ya, banyak suami-suami yang kalau ngasih duit ke emak, ya, ngasih duit ke emaknya, ya, itu ngumpet-ngumpet di depan istrinya, itu jangan, nggak boleh itu. Itu namanya SS apa, Mas? STTI ya, suami-suami takut istri ya. STI. Ya jangan. Sekarang banyak suami-suami yang tidak punya qawam. Suami-suami yang tidak punya qawam, suami-suami yang tidak punya jiwa pemimpin, dia takut sama istrinya. Nah, itulah saya kira cara bagaimana kita memanage, ya, dakwah. Jadikanlah dakwah itu dalam denyut kita setiap hari. Di pasar kita bisa berdakwah tanpa harus di mimbar. Itu, Mas. Ya, mungkin maksudnya itu dakwah ini hanya di mimbar gitu ya. Padahal sebenarnya dakwah itu bisa dimanapun dan kapanpun, termasuk ketika sedang berdagang. Jadi ya why not keduanya gitu, dagang sambil dakwah gitu Sat ya. Dagang sambil dakwah. Insya Allah, ini luar biasa orang-orang kita, orang-orang saleh dahulu, ya, seperti Hasan Al-Banna. Ya, setelah pula dia sehari-hari ini servis jam. Habis selesai dia berdakwah. Lalu Syekh Utsaimin, ya kan? Syekh Albani, mufti muhaddis, ya, abad Al-Qarn Isrin, abad 20 hari ini, abad 21 hari ini, beliau adalah pedagang. Ya, para ulama-ulama Nusantara kita juga pedagang. Hasyim Asy'ari, dia itu bertani. Ahmad Dahlan, pejuang Islam, pendiri Muhammadiyah, dia adalah penjual batik. Dan ulama-ulama kita lainnya itu berdagang. Kenapa? Karena dagang ini adalah sunnah para nabi-nabi. Sunnah tijarah. Nah, kita harus punya jiwa semangat dagang nih. Otak kita nih harus jadi otak dagang, Mas. Ya, dimanapun itu harus jadi peluang. Harus bisa melahirkan bisnis. Nah, orang yang dagang itu dia harus punya IQ. Dan tidak hanya punya IQ yang tinggi, tapi dia juga harus punya rasa empati. Nah, seperti Abdurrahman bin Auf tadi, dia punya kecerdasan, talenta yang luar biasa, tapi dia punya rasa empati, sehingga semua hartanya dia berikan untuk perjuangan Islam. Dan ternyata luar biasa, hartanya tidak pernah berkurang, maka malah bertambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah. In kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur, ya sebaliknya, ya, azab yang akan menimpa kita. Nah, azab itu bukan hanya nanti di akhirat, di dunia. Banyak orang kufur nikmat. Makanya maaf, jangan ya, sekali-kali jangan banyak mengeluh. Jangan banyak mengeluh. Gimana, sehat bro? Alhamdulillah sehat bro. Cuma nih bro, kantong gue kagak sehat bro. Nah, itu banyak itu orang kayak gitu. Nah, itu kufur nikmat. Kata Imam Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar, kufur nikmat itulah yang kemudian melepaskan Islam dalam diri kita. Itu, Mas. Hati-hati sekali nih kita dalam dengan kufur ini. Banyaklah bersyukur. Punya istri satu, bersyukur. Iya. Istri lagi. Gak apa-apa ya, semoga
bisa segera menikah lah intinya gitu ya. Punya istri satu bersyukur. Iya, insyaallah. Oke, syukron Ustaz, jazakallah khairan atas tadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Insyaallah, saya juga mudah-mudahan kita sama ketemu lagi. teman-teman. Ya. Iya, insyaallah Ustaz. Mungkin nanti kajian next kajian mungkin kita bisa undang Ustaz lagi ya. Semoga insyaallah. Baik, ya. Semoga kita bisa Itu bertemu Madi lagi masih ada dan nggak suaranya itu? Masih Ustadz, masih. Oh ada, ya Allah. Alhamdulillah. Tadi Madi dengar ya tentang nikah nggak? Dengar Ustadz. Kesimpulannya Madi nikah apa belum? Nikah apa enggak? Kenapa Ustadz? Berarti kesimpulannya dari kajian tadi, Madi nikah apa enggak? Wah, nikah. Nah, benar. Ini jawaban bagus. Ini baru murid saya. Masya Allah. Berarti Langsung jadi Madi murid. bersyukur. Iya, Bersyukur. iya. Insya Allah. Allah akan memudahkan. Yarzuqu min haitsu la yahtasib. Amin. Berarti boleh nikah. Walaupun nanti semester 2. Tenang, nggak usah takut. Ya Allah yang jamin rezekinya. Yakin. Dulu waktu saya alhamdulillah sekarang punya rumah nih. Ya, rumah saya 115 meter. Wah, gede banget. Sekali-kali kita ngeliwet lah di rumah saya ya. Wah, Kita boleh. Kita ngeliwet, kita makan di rumah saya. Jadi saya ini setiap pulang ngajar, kita sebelum saya tutup ya. Ini selalu berdoa kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik aku meminta pertolongan. Dan Engkaulah sebaik-baik aku menyerahkan semua urusanku. Jadi setiap ada yang rumah dijual, Mas, ya, saya itu selalu lihat kanan kiri. Ya. Ini ada orangnya nggak? Kalau nggak ada, ya, saya pegang tuh gerbang, saya doain jimat-jimat sakti. Alhamdulillah. Ya. Banyak amalan, dan jangan lupa sholat malamnya. Ya, jadi kalau teman-teman mau nikah dari sekarang, ya, jangan sholat malam kagak pernah, pas dapat jodoh baru sholat istikharah. Jangan. Ya. Jadi sholat istikharah juga bukan buat nikah doang, termasuk kita kerja. Ya, Allahumma inni astahiduka bi'ilmika wa qudratika dan seterusnya. Istikharah lah yang nanti Allah akan memberikan yang terbaik dalam pandangan kita. Udah deh, cerita nikah mulu nanti kita bahas ya, biar Madi bisa tidur. Iya. Karena kalau semakin bahas di nikah dia nggak bisa tidur nanti. Saya yang dosa nanti. Siap Ustaz, siap. Bagaimana Madi, siap Madi? Madi mah ready terus. Bayangin dulu aja Bang. Kata Madi udah deh, tutup aja acaranya segera. Sian. Baik itu ya. Jadi ini motivasi saya ke Madi, ke Dimas, ya, ke teman-teman lah. Kita harus menjadi orang yang berdikari sendiri, anak muda. Saya usia 31 tahun, mau jalan 31 tahun. Jadi kita harus siap menderita. Seorang pemimpin itu leiden is leiden, kata Agus Salim. Memimpin itu adalah menderita. Salah satu menderita dari sekarang, ya, biaya kuliah harus dari diri sendiri. Gitu. Oke, luar biasa. Inspirasional sekali ya. Semoga bisa diteladani dan bisa diamalin Ustaz sama kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Oke, mungkin tadi ya menjadi penutup untuk jumpa kita pada sore hari ini. Semoga tadi apa yang sudah Ustaz sampaikan bisa jadi pembelajaran dan hikmah yang bermanfaat untuk kita semua, dan yang terpenting adalah semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengamalkan atas apa-apa yang sudah kita pelajari tadi bersama guru kita ya Ustaz Hadi Nur Ramadan. Semoga kita bisa ketemu lagi Ustaz di kajian selanjutnya ya. Semoga Ustadz selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun keluarganya, bisnisnya, pekerjaannya dan juga lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya untuk kita semua, semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan juga hidayahnya kepada kita, dan senantiasa kita berharap semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya, menjalani perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian untuk diskusi kita, kajian online GPS Trendy tentang Abdurrahman bin Auf, manusia bertangan emas. Saya Muhammad Dimas Remizar,
Sebagai moderator, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.